Boleh ya. Oke, kita akan mute dulu. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar sahabat Asita di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat semuanya. Nah, senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi dalam acara Bincang Bisnis Asita. Hari ini Sabtu 11 April 2020 adalah sesi yang kedua. Sesi yang kedua kita setelah minggu lalu kita juga mengadakan acara yang sama dan topik kita mengenai bisnis inbound. Nah, hari ini kita akan membahas topik bisnis tour outbound. Nah, apa sih bisnis tour outbound? Buat teman-teman yang sudah main di outbound tentu sudah paham bisnis outbound, sudah jalan keliling dunia. Tapi buat teman-teman BPW atau Biro Perjalanan Wisata yang belum pernah main di tour outbound dan baru dengar-dengar aja, mungkin bingung apa sih bisnis outbound dan bagaimana sih memulainya? Nah, tepat deh datang ke acara kita hari ini. Hari ini saya kedatangan dua narasumber yang luar biasa pengalamannya di bisnis outbound. Kita akan dengar sharing beliau tentang bisnis outbound, bagaimana mereka memulainya, bagaimana mereka menjalankannya bisnis ini, dan juga bagaimana bisnis ini mendatangkan revenue atau pendapatan buat Biro Perjalanan Wisata yang ada. Pak Adrian, coba kita kasih slide kedua. Siapa sih narasumber kita yang hari ini yang pertama? Nah, narasumber kita yang pertama, siapa yang tidak kenal Pak Anton Teddy? Pak Anton, boleh dibuka suaranya? Boleh kasih hai buat semuanya, Pak Anton? Nah, itu Pak Anton tuh sudah bicara. Iya, jadi walaupun nggak ketemu secara fisik ya Pak, kita ketemu lewat udara. Saya bacakan kurikulum vitae-nya Pak Anton. Beliau tahun 1981 sudah lulus di SMK Pariwisata Santa Teresia Jakarta. Kemudian tahun 1981 dan 1990 bekerja di Viator, Bayu Buana, Dwi Daya, dan Continental. Wow, ini mah yang travel-travel gede ya. Kemudian tahun 1991 beliau kemudian mendirikan travel wholesaler pertama di Indonesia, Jakarta Express. Dan ini tercatat di Muri karena apa? Karena travelnya udah lebih dari 200 cabang ya Pak Anton ya. Tahun 2004 travel franchise yang pertama ini tercatat lebih dari 200 cabang sampai hari ini. Dan tahun 2016 sampai 2020 beliau sudah mulai mencarter pesawat untuk tamu-tamu yang outbound ke luar negeri. Kita dengerin ya nanti seperti apa pengalaman beliau. Nah, narsum kita yang kedua, ini nih yang tadi bermasalah itunya, headsetnya. Bu Sinta, boleh kasih tangannya ngelambai begini Bu Sinta, biar teman-teman bisa lihat yang mana Bu Sinta tadi masih pakai namanya Harumi ya, itunya handphone anaknya. Ibu Sinta, Bu Sinta bisa dengar? Bu Sinta. Oke, Bu Sinta, nama lengkapnya Sinta Tejaningsih Reksa Legora, lahir di Bandung 7 November 1967, pendidikan D3 Tour and Travel Aktripa, lulus tahun 1988, kemudian S1 Manajemen Pariwisata Stipar tahun 2008, kemudian pengalaman pekerjaan beliau tahun 1989 sampai 1990 bekerja di Istana Tour Jakarta, tahun 1993, 1990, 1993 di Interlink Bandung, tahun 1993 sampai 2004 di Bayu Buana Travel Bandung, dan 2004 sampai sekarang direktur di Universal Holiday. Waduh, luar biasa. Bu Sinta, saya suka sekali fotonya Bu Sinta yang pakai baju kimono di Jepang ini. Nanti Bu Sinta akan sharing ke kita bagaimana asiknya dia menjalankan bisnis outbound dan bagaimana asiknya juga dia berkunjung ke negara-negara eksotik yang ada di seluruh dunia. Kabarnya gratis gitu ya. Oke, baik. Pak Anton, are you ready?
Oke, baik. Saya akan kasih waktu sekarang ke Pak Anton untuk cerita tentang pengalaman beliau dan juga apa sih bisnis outbound, bagaimana beliau memulai bisnis outbound dan bagaimana menjalankan serta bagaimana juga menjalin networkingnya. Pak Anton, 30 menit silahkan dari sekarang. Terima kasih. Individual ya. Individual ini adalah misalnya saya ke Singapura berdua, programnya seperti apa. Nah, ini programnya diberikan, kita yang berikan. Program tour yang ke Singapura yang harganya sekian untuk per orang, twin sharing, hotel bintang berapa, harganya berapa, pesawatnya berapa. Tapi individual juga ada ya program yang mau sendiri. Saya mau naik Singapore Airlines, saya mau naik business class, saya mau nginep di suite room, saya mau pakai limosin, saya mau kalau ada ini, mau itu, dan lain sebagainya. Itu adalah FIT, individual. Nah, ada perbedaan antara grup tour yang sekarang. Grup tour yang sekarang, yang saya katakan adalah kalau tahun 80-an, grup tour itu tidak ada perbedaan. Muda, tua, semua ikut. Tetapi sekarang tahun 2000-an, 2000-an kita berbicara mungkin dalam waktu kurun 5 tahun, 8 tahun ke belakang, bahwa ternyata yang ikut grup tour itu semakin hari semakin tua. Jadi kalau saya melakukan satu research dalam waktu 3 tahun terakhir, grup tour usianya yang ikut rata-rata di atas 40 tahun. Malahan research-nya menunjukkan 70% umurnya adalah di atas 50 tahun. Kenapa? Yang tua-tua mau ikut grup tour. Satu, mau diatur, semua sudah siap. Kedua adalah mereka nggak mau pergi sendiri, maunya selain ada yang ngatur, tapi ada temennya juga, gitu ya. Nah, ini sangat berbeda dengan yang muda-muda. Muda-muda kita sebut milenial. Milenial ini maunya open trip, maunya open trip yang dimaksud adalah tidak ikut grup tour. Temennya di Medan, ketemu di Seoul. Temennya di Makassar, ketemu di Seoul. Rame-rame kumpul di Seoul, berangkat. Mereka kadang-kadang program hariannya pun tidak jelas, mereka tidak diatur oleh travel agent, atau mereka suka lebih kepada independence gitu ya. Mereka nggak suka diatur-atur. Dan mereka fokusnya adalah foto-foto dan kuliner. Ini yang menyebabkan antara grup tour dan millennials, kenapa millennials tidak mau ikut grup tour? Ini yang menyebabkan karena fokusnya berbeda, interestnya berbeda. Jadi kalau ditanya adalah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau dalam 10 tahun ke depan, grup tour yang umur 60 sudah sampai 70, yang 50 menjadi 60, apakah millennials yang nanti umur 40 ke atas akan ikut grup tour? Jawabannya, saya sudah menemukan melalui satu research dari negara ke negara, ternyata jawabannya tidak. Millennials akan terus, walaupun dia nanti sudah tua, akan jalan sendiri. Jadi ini juga menjadi satu perhatian penting. Kenapa grup tours di satu titik akan hilang? Hilangnya kapan? Saya tidak melihat dalam 10 tahun ke depan, karena sampai hari ini yang namanya animo sangat-sangat besar, dan research mengatakan bahwa dari data-data yang ada, umur mereka masih ikut jalan-jalan itu sampai terus-menerus. Dan ada satu catatan yang lumayan bagus buat kita semua, baik yang outbound maupun yang domestik. Grup tour ternyata yang pergi adalah orang tua, satu. Kedua adalah mereka perginya yang tahun 80-an perginya adalah 1 kali dalam 1 tahun, 2 kali dalam 1 tahun. Sekarang itu mereka bisa pergi antara 5 sampai 8 kali. On the average, di atas 50% mereka perginya banyak sekali. Jadi hampir bisa 2 bulan sekali mereka traveling. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah grup tour outbound
kemana kalau milenial seperti ini? Milenial ini sangat sulit ya, mereka tidak mau bookingnya lewat conventional travel agent, traditional travel agent, mereka maunya adalah booking online, cari harga murah, lewat mana aja nggak masalah, tapi asal harga murah. Kadang-kadang saya melihat ada kelompok anak-anak muda yang perginya itu mau perginya ke Jepang itu lewatnya adalah misalnya lewat Manila gitu ya. Kenapa? Karena Manila harganya lagi murah. Begitu juga ada orang yang pergi ke mana ke Amerika lewatnya Eropa gitu ya. Intinya adalah harga murah, mereka mau pergi dan mereka tidak masalah soal waktu dan lain sebagainya. Dan yang menarik lagi adalah soal harga. Kalau yang orang-orang tua adalah sangat rewel dengan harga, beda ibaratnya beda 100.000, mereka akan keliling cari yang lebih murah. Tapi yang milenial tadi, mereka akan cari dengan gayanya mereka, tetapi kalau last minute yang ada adalah lebih mahal 5 juta pun mereka akan jalan. Demi apa? Demi tadi ketemu dengan teman-temannya di mana. Jadi mereka mementingkan bukan tujuannya saja, tapi mereka mementingkan perginya dengan siapa. Nah, saya bertahun-tahun terjebak dalam outbound. Saya terjebak dalam grup tour. Dan saya tidak bisa mendapatkan bagaimana menarik pasar milenial. Sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Jadi saya mulai cari kiri kanan dan ternyata ada satu titik terang dalam 3 tahun terakhir dan saya buktikan terus-menerus, yaitu kapal pesiar. Jadi cruise holiday ini sangat-sangat menarik, cocok untuk orang tua, grup, FIT, GIT, anak muda, milenial, dan semua generasi. Jadi saya bisa mengatakan cruise holiday ini adalah the future of our outbound. Saya mengharapkan sebenarnya cruise holiday bukan cuma nanti akan ada di Indonesia, tapi bukan cuma ke luar negeri, tapi juga mengharapkan akan di Indonesia ya. Jadi ini juga satu opportunity yang sangat bagus, seperti kayak Star Cruise sudah berbicara kemungkinan Dream Cruise dengan kapalnya Explorer sudah berbicara bahwa mereka akan menyimpan kapalnya station di Indonesia untuk rute dari Jakarta ke Lampung. Tentunya sekarang karena ada Krakatau mungkin diganti rutenya lagi atau tunggu sampai lebih nyaman, lalu juga ke Karimun Jawa sampai ke Surabaya dan juga ada yang ke Belitung ya. Mudah-mudahan ini menjadi terrealisasi. Lalu what next? Kita bicara tadi outbound ada cruise holiday, lalu kita bicara juga next level daripada outbound adalah charter flight. Ini saya sudah lakukan sejak 2016, ketemu satu patterns yang sangat-sangat berbeda dengan pattern yang lain. Jadi kalau outbound, saya mengatakan outbound 01 adalah harga diberikan daripada airline. Kalau kita punya volume kecil kepada airline memberikan harga lebih mahal dibandingkan dengan travel agent yang punya volume lebih besar. Itu adalah hukumnya. Tetapi sekarang kita bicara charter flight. Charter flight adalah levelnya mungkin sudah bukan level 1 lagi. Mungkin levelnya udah level 3 atau 4. Charter flight menjadi murah karena bersubsidi. Jadi charter flight bukan cuma menjadi murah, tapi menjadi lebih murah lagi karena ada faktor subsidi. Khususnya saya bicara mengenai charter flight ke China. Charter flight ke China menjadi sangat-sangat murah karena mempunyai 2. 1, karena di charter menjadi harga per seats-nya murah. Yang kedua adalah karena subsidi. Nah, ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat-sangat akan terus dikembangkan dan yang akan kena disruption-nya adalah bukan travel agent. Ini sangat menguntungkan untuk travel agent. Disruption-nya adalah kepada airline sendiri. Pada waktu saya mulai charter flight seminggu 2 kali di Surabaya,
Yang kena adalah Singapore Airlines dan Cathay Pacific. Nah, sekarang dengan status di awal Januari masih ada 11 flight per minggu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana potensinya. Dan seharusnya kalau tidak ada COVID-19 ini di bulan Maret, April ini sudah ada sekitar 15 atau 16 charter flight, termasuk yang untuk pertama kali akan ada adalah ke Dubai. Oke, ini adalah charter flight, ini adalah outbound. Lalu di dalam perkembangannya, outbound ini bagaimana? Nah, saya mau agak sedikit menyinggung mengenai distributionnya, karena ini secara langsung ya, secara langsung akan berpengaruh kepada kita sebagai travel agent, yaitu tren di dunia, tren di Amerika sekarang ada yang namanya komunitas travel agents, community travel agents community. Jadi mereka ini adalah tidak punya kantor yang besar, tidak perlu kantor yang besar, mereka menangani hanya komunitas kecil. Saya menangani hanya 5.000 orang saja, komunitas 5.000 orang, sudah cukup. Dan mereka, kalau saya melihat sekarang ini adalah di Amerika, apa yang terjadi di Amerika akan terjadi di Asia beberapa tahun kemudian. Biasanya itu dimulai dari misalnya dari Hong Kong, dari Korea, dari Jepang dulu, dari Singapura dulu, dan setelah itu baru ke Indonesia. Sama seperti yang namanya online travel pun dimulai dari Amerika dulu, baru masuk ke sini. Nah, yang menarik adalah komunitas ini masuknya ternyata tidak bisa ke semua negara. Saya melihat kenapa tidak bisa masuk ke Jepang, karena Jepang di sana adalah online-nya pun tidak berkembang. Kita masih, kalau kita jalan-jalan ke Jepang, ke Jepang, ke Tokyo, ke kota-kota besar, kita ke train station akan melihat bahwa brosur outbound itu adanya di mana-mana. Brosur, cetak, printing, tidak online, walaupun mereka punya bandwidth yang namanya internet itu bisa speednya bagus sekali. Nah, kenapa tidak bisa? Community-nya di sana tidak, jalannya adalah berbeda. Jalannya berbeda seperti yang di Amerika. Nah, saya melihat ujung-ujungnya yang akan terjadi next level daripada kita berbicara mengenai outbound, kita berbicara mengenai distribution, adalah komunitas travel agents. Yang ujungnya adalah reseller travel agency. Reseller travel agency adalah bagaimana seorang travel yang, saya ambil contoh, saya punya hampir 150 staff, di kantor pusat 130. Di 130, kalau dengan kenyataan seperti sekarang, seperti ini, sangat-sangat sulit. Tadi pagi saya diskusi dengan beberapa top 10 agent, mereka berbicara yang namanya top 10 mungkin sudah hilang, tidak ada top 10 lagi. Kenapa? Karena sangat-sangat sulit. Sangat sulit dari infrastrukturnya yang sedemikian rupa dan lain sebagainya. Jadi, kalau ditanya adalah bagaimana sekarang survive? Siapa yang akan survive? Survive travel agent besar dengan cost yang tinggi, atau travel kecil yang mereka bisa kolaborasi, bekerja sama dengan non-travel agents. Ini yang konsep yang saya sebut adalah sebagai reseller. Jadi kembali kepada outbound, apa yang ada di dunia outbound akan sangat tergantung dengan distribution channel-nya. Tanpa distribution channel, saya ambil contoh, banyak sekali travel lama yang selalu berpikir, saya sudah aman sekarang dengan brand saya yang ada. Bapak Ibu, teman-teman travel agent, saya cuma mau sharing mengenai satu research. Saya 2019 bekerja sama dengan 2 konsorsium yang ada di dalam top 10. Yang menarik adalah bahwa di dalam hasil penjualan outbound charter flight, ternyata saya
TX Travel dengan ribuan resellernya itu bisa sampai jualannya adalah 60-70%. Jadi kalau ditanya kenapa ini bisa terjadi, karena distributionnya disrupted. Jadi kalau ditanya sekarang outbound bagaimana? Outbound tetap akan ada orang yang pergi, tetapi bagaimana mereka booking itu akan menjadi satu topik tersendiri yang mungkin menurut saya akan cukup panjang kalau kita diskusinya cuma 30 menit. Oke, begitu Bu Masura. Baik, Pak Anton, masih ada waktu. Mungkin saya yang akan pengen tanya sama Pak Anton. Ya, sebenarnya Pak, buat travel yang baru mulai ya Pak ya, yang baru mulai, terus yang baru mau tahu, bagaimana nih Pak cara mereka untuk memulainya nih Pak gitu. Kalau yang tadi Pak Anton bilang kan, oh ya udah jalan gitu ya. Tapi kalau ini saya baru mau, saya tadinya bisnis di tiketing misalnya Pak, cuma karena tiket udah diambil sama tiket.com, sama online travel agent, saya mau coba-coba bisnis di outbound. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak? Apa yang saya harus mulai dulu step awalnya nih Pak? Gitu. Satu adalah sediakan uang, ya kalau nggak 500, mungkin 300 juta per bulan. Untuk Kenapa? apa tuh Pak? Kenapa? Karena pertama kalau mau outbound harus block seat. Pertama kita harus block seat. Pertama kita cari airline-nya yang terbang kemana, lalu kita block seat. Begitu kita block seat kan harus deposit. Kedua adalah promosi. Nah, kalau kita block seat katakanlah 20 seat, lalu kita pasang iklan, lalu yang daftar 10, pertanyaan mau dijalankan atau tidak. Itu yang pertama. Kedua adalah agen besar punya program keberangkatan seminggu 2 kali. Katakanlah kita mau bikin sebagai yang baru berangkat 2 minggu sekali. Nah, kalau kita belum siap, nah tadi yang saya bilang, 300 juta, ratusan juta harus disiapkan untuk apa? Untuk akuisisi customer. Customer acquisition cost. Nah, itu yang menurut saya akan menjadi masalah untuk pemula untuk masuk. Dan sekarang ini tadi yang saya bisa katakan, sekarang ini zamannya sudah berbeda dengan tahun 2000-an. 2000-an awal, semua orang mau punya gengsi dan mau punya brand sendiri. Sekarang ini brand sendirinya adalah brand rame-rame, brand bareng-bareng. Apa itu brand bareng-bareng? Contoh misalnya yang disebut dengan konsorsium. Dengan konsorsium ini adalah Bapak Ibu punya customer dikirim ke dalam grup dengan nama konsorsium. Dan sekarang ini sudah bisa diterima. Dan agen-agen besar sekarang mau tidak mau mulai menurunkan bendera mereka masing-masing. TX Travel tahun 2016 tidak ada bendera selain TX Travel. 2017 cuma 1 tahun kemudian sudah 30% adalah benderanya namanya konsorsium. 2019 bendera yang pakai konsorsium 70%. 30% adalah benderanya TX Travel. TX Travel kalau 100% yang jual adalah dari networknya TX Travel. Jadi di sini jelas sekali entry level untuk pemula tidak mudah. Oke, baik. Pak Anton, artinya kalau belum punya duit 300 juta, kalau belum mampu untuk blok pesawat, kita gabung aja gitu ya Pak, sama yang sudah duluan ada atau sudah duluan ngeblok gitu ya Pak? Kan soalnya kan kalau kita nggak punya duit 300 juta, atau kalau ada juga uang 300 juta, kan mikir-mikir dulu kalau ternyata ngejalan gitu ya Pak ya? Betul. Ya, oke. Baik, jadi
tahan dulu teman-teman yang mau menanyakan lebih lanjut. Kita akan akan bergeser ke Ibu Sinta. Ibu Sinta, Bu Sinta bisa dengar Bu? Pak Anton standby ya. Nanti sesi tanya jawab kita akan ngobrol lagi dengan teman-teman yang lainnya. Bu Sinta bisa suaranya? Bu Sinta. Username-nya apa ya Bu ya? Harumi. Tadi pakai handphone anaknya kayaknya Bu Sinta. Bu Sinta. Ya. Ya, oke. Ya. Bu Sinta. Ya. Sekarang Bu Sinta ya, ini saya sambil coba upload foto-foto Bu Sinta di PPT, tapi Bu Sinta boleh mulai dulu. Baik, saya ulang lagi mungkin ya, ini Bu Sinta Tejaningsih Reksagalora, beliau saat ini adalah Direktur Universal Holiday dan memang main di bisnis outbound. Silakan Bu Sinta, 30 menit dari sekarang. Iya. Halo, selamat sore semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, memang betul saya dari sejak mulai bekerja itu di outbound ya. Pertama, tadi sudah dibacakan, saya pertama kali untuk kerja itu di Jakarta, Istana Tour, lalu ke Interlink Bandung, lalu Bayu Buana. Jadi satu alma mater mungkinnya sama Pak Anton pernah di Bayu Buana. Berikutnya di Universal sampai sekarang ya. Jadi untuk outbound ini jadi memang mengasihkan sekali ya, seperti tadi kata Pak Anton. Kita intinya sebagai staf biro perjalanan atau sebagai tour leader itu bisa jalan-jalan dan keliling dunia secara gratis ya. Sudah gratis, dibayar pula. Nah, itu yang paling mengasihkan mungkin ya pekerjaan. Itu yang kelihatan dari luarnya ya, tetapi mungkin suka dukanya pasti semua teman-teman di sini yang sudah bermain di outbound juga pasti tahu lah ya suka dukanya ya. Dari saya cerita share pengalaman aja ya. Pengalaman mulai bekerja itu teman-teman mungkin bagi yang pemula mau bermain di outbound ya, kita belajar di Asia dulu ya. Dari Asia itu Singapura, Malaysia, mungkin udah pada biasa Singapura, SBH dulu ya, Singapura, Bangkok, Hong Kong, yang seperti itu dulu ya. Lalu saya belajar dulu tuh dari Asia, lalu Australia, berikutnya ke Eropa, baru destinasi yang lain ya. Bu Sinta, suaranya terputus-putus. Oke, halo? Ya, dengar? Ya, oke, lanjut Bu. Ya. Jadi biasanya main outbound itu dari mulai Asia dulu ya. Asia yang dekat-dekat, Singapura, Malaysia. Halo, itu Bu. Udah. Halo? Ya, terus Bu. Lanjut Bu. Singapura, Malaysia, Hong Kong, Bangkok ya, Thailand gitu ya. Itu dulu kita pelajari sampai kita kurang lebih istilahnya hatam ya di situ. Terus kita pindah ke benua Australia, lalu Australia, New Zealand, biasanya urutannya seperti itu, baru Eropa. Menurut saya Eropa adalah tingkat yang tertinggi ya untuk belajar ataupun mengadakan perjalanan, karena sungguh tidak mudah ya untuk perjalanan ke Eropa. Begitu banyak permasalahan yang ada dalam perjalanan ke Eropa. Itu tapi dari sisi destinasi mungkin Eropa banyak sekali tempat, dan karena berbagai musim ya di sana, jadi kita bisa mendapatkan pengalaman yang bervariasi ya untuk destinasi di negara-negara yang mempunyai 4 musim ya. Nah, sekarang seiring perjalanan, karena saya memang sudah uzur mungkin ya, udah lama sekali ya bermain di sini. Dan sekarang mencari destinasi adalah destinasi yang eksotik, yang jarang ya dikunjungi. Jadi memang yang ordinary-ordinary-nya mungkin bisa ditemani oleh yang lain. Mungkin itu ya. Jadi untuk perjalanan outbound itu biasanya diawali oleh kita menjadi tour leader in-house.
in-house itu adalah tour leader yang dikirim oleh perusahaan ya, oleh perusahaan ya di mana tempat kita bekerja. Itu tour leader in-house ya. Atau kita sebagai tour leader freelance ya. Jadi bagi teman-teman yang memang bekerja di biro perjalanan atau memang memiliki biro perjalanan, mungkin awal-awal ya saya sih berpengalamannya menjadi tour leader in-house ya, seperti urutan yang tadi ya. Nah berikutnya yang sekarang itu senangnya saya bisa mencari destinasi-destinasi yang memang saya ingin pergi. Nah, itu salah satu benefit ya. Misalkan waktu itu ada dibuka destinasi baru Uzbekistan. Nah, gimana caranya saya ingin pergi ke Uzbekistan dengan gratis? Nah, seperti itu. Jadi saya mencoba mencari destinasinya dengan benar, mencari travel agency yang terpercaya, mencari tahu sana sini sehingga saya bisa meyakinkan klien atau customer untuk bisa pergi ke destinasi yang baru itu, seperti itu. Itu salah satu contoh saya jika ingin mengunjungi satu destinasi yang baru ya, betul-betul mempelajari dan mencari travel agent yang partner yang dapat dipercaya ya. Nah, setelah itu salah satunya lagi selama dalam perjalanan kita membuat dokumentasi foto-foto yang bagus yang tidak cuma narsis ya, kitanya boleh ya narsis, ada kitanya sendiri tapi tidak menjadi yang utama. Jadi foto-foto itu harus bagus, selain menjual selling point buat diri sendiri, juga selling point buat company dan selling destinasinya sehingga menarik orang untuk itu di mana sih, gimana caranya pergi ke sana, bulan apa yang baik. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu kiat-kiat saya untuk menarik klien ya. Foto-foto ditampilkan tapi tidak narsis ya, narsis sendiri gitu ya. Dan saya biasanya usahakan setelah tamu upload baru saya keluarkan foto saya. Itu salah satunya ya yang saya tarik untuk mencari klien yang baru. Halo, Bu Mas, halo, kedengeran? Kok nggak ada tuh? Lanjut Bu, kedengeran Bu. Oke. Ya, berikutnya saya ingatkan tadi dari Pak Anton untuk semua teknik penjualan dan sebagainya ya. Cuma ini mengenai suka duka untuk pekerjaan outbound ya. Outbound itu adalah perjalanan ke luar negeri. Berarti kita salah satu yang paling utama adalah peserta kita itu mempunyai paspor ya. Dan paspor itu kita harus selalu mengecek. Jangan selalu percaya sama tamu masih berlaku atau enggak. Jadi selalu sekarang bisa dikirim foto atau di copy paspornya. Nah ini sering kejadian begitu nyampe di bandara ternyata kurang berapa hari sehingga tidak bisa terbang atau lain sebagainya. Jadi outbound itu kriterianya itu ya salah satunya paspor ya. Paspor yang harus kita siapkan, masa berlaku itu yang paling penting. Lalu untuk pengisian tiket juga, isu tiket pasti harus sesuai dengan paspor. Ya, jadi salah nama atau apa itu mungkin teman-teman mengerti ya, bahaya sekali untuk salah nama untuk paspor ya. Jadi, nah setelah itu adalah destinasinya. Kita lihat destinasinya itu perlu visa atau tidak. Nah, ini kita harus memperhitungkan lama proses visa tersebut ya. Dan hati-hati sekali single entry, double entry ya itu kita harus mengenal bagaimana visa itu diterbitkan ya. Jangan sampai kita dapat visa single padahal kita keluar dulu lalu akan masuk lagi ya. Itu salah satu pengalaman ya untuk visa. Nah, bagaimana mengetahui proses visa? Dulu itu untuk visa Eropa, visa Schengen ya. Sekarang visa Schengen itu berlaku beberapa negara. Dulu hanya setiap negara adalah satu visa. Waktu saya mulai bekerja sekitar tahun 90-an itu 90-an itu setiap negara
satu visa ya. Jadi sungguh sekarang itu sangat sangat dimudahkan ya. Nah, tapi kita harus selalu memperhatikan, memperhitungkan berapa lama proses visa tersebut. Untuk teman-teman yang main di outbound pasti sering merasa sering deg-degan ya, karena seringkali last minute visa baru selesai. Berangkat hari Minggu, Jumat malam baru keluar visanya. Nah itu biasa sekali pemain outbound itu stres di urusan visa ya. Jadi itu salah satu suka duka untuk outbound yang kunjungan ke negara-negaranya memerlukan visa ya. Itu jadi kita harus sangat-sangat memperhatikan. Nah, bagaimana cara mengetahui destinasi yang akan kita kunjungi? Saya biasanya belajar dari dulu sih ada buku untuk Eropa ya. Ada buku-buku dari Cosmos, Trafalgar ya, lalu apa ya, Insight ya, mungkin teman-teman masih ingat ya. Nah, itu saya selalu belajar dari situ. Rutenya, lalu destinasi, tempat yang dikunjungi. Sampai sekarang pun buku-buku itu tetap menjadi pegangan saya untuk rute-rute yang Eropa ya. Jadi kadang-kadang tamu bisa ke sini nggak? Nah itu saya kalau yang Eropa saya buka kamusnya dari situ itu lengkap sekali. Walaupun sekarang di internet sudah banyak, kita bisa googling dan lain sebagainya, tapi karena sejak dari awal belajarnya dari buku-buku itu, saya merasa nyaman ya untuk melihat perjalanan-perjalanan di Eropa ataupun Amerika ya, karena ada Cosmos Globus yang Amerika juga, saya pelajarin dari situ ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya share sementara Bu Mas untuk teman-teman di sini ya. Ya, Bu Sinta, terima kasih. Sebelum kita nanya kasih kesempatan untuk teman-teman bertanya, saya yang mungkin tanya sama Bu Sinta. Kalau boleh sama dengan tadi Pak Anton, kalau kita travel agent yang baru mulai, seperti apa nih Bu cara belajarnya dan mulainya nih Bu, menurut Ibu gitu loh, biar bisa mulai jalan dulu nih Bu. Ya itu dari mulai yang destinasi pendek ya, yang paling dekat itu kayak Singapura, Malaysia, itu kita pelajarin dengan benar, bahwa dengan PD-nya kita, bahwa kita mengerti di Singapura itu hotel daerah mana saja, objek wisatanya apa saja. Nah itu sehingga tamu itu yakin bahwa kita itu adalah pilihan yang tepat ya untuk ditunjuk sebagai penyelenggara ya, yang pendek-pendek dulu aja. Tapi selama kita mempelajari yang pendek itu kita tetap belajar yang lainnya ya. Nah, untuk mencari partner atau apa, mungkin bisa bertanya sama teman-temannya. Kalau saya pribadi selalu share ya lokal agentnya siapa yang dipakai, yang bagus mana gitu. Itu kayaknya lebih baik bertanya kepada teman-teman yang biasa bermain di outbound itu gitu ya. Oke, baik. Bu Sinta, terima kasih banyak nih ya share-nya. Nanti saya mungkin teman-teman akan memberikan beberapa pertanyaan atau sharing juga. Tapi saya juga mau info nih sama teman-teman juga. Tahun kemarin 2018 ya, itu data yang saya dapat, ternyata orang Indonesia yang pergi ke luar negeri itu ada 10 juta loh, 10 juta orang. Artinya ini adalah peluang buat teman-teman di Biro Perjalanan juga untuk dapat 10 juta ini. Cuma kita nggak tahu 10 juta ini apakah mereka pergi sendiri, apakah mereka jalan dengan Biro Perjalanan, ataukah mereka, atau apa, kita nggak tahu karena itu nggak ada datanya. Cuma ini untuk outgoing-nya kita ada 10 juta. Yang tadi seperti juga Pak Anton sampaikan bahwa saat ini trennya yang umur 50 ke atas, mereka setahun jalannya bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 5 kali gitu. Artinya ini ada peluang buat kita teman-teman BPW untuk mengerjakan bisnis ini. Nah,
saya akan buka 3 pertanyaan dulu untuk sesi pertama. Karena ini semua di-mute sama Bang Adrian, host ini kita, moderator kita, boleh nggak teman-teman angkat tangan atau boleh chat ke saya ada chatnya yang mau tanya dulu, biar nanti kita buka dan bisa sampaikan pertanyaannya. Silakan. Ini ada Muhammad Ansori yang udah angkat tangan. Terus siapa lagi? Ada lagi, Bang Adrian, ada kelihatan siapa yang sudah angkat tangan mau ada pertanyaan? Pak Adi Lampung, Pak Ansori, Pak Adi, terus ada lagi? Saya belum lihat lagi. Ada 100 orang yang alhamdulillah sudah join sekarang, jadi harus Coba gini Bu Masrura izin. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, coba bisa chatting japri ke saya. Nanti saya bisa tanyain, saya unmute dulu nanti. Ya, Ini ya. karena kita banyak, kita nggak kelihatan slide-nya. Ya, kelihatan semua ya. Atau di chat ya, Bapak Ibu, di bawah screen-nya Bapak Ibu ada tulisannya chat. Silahkan chat di situ biar kita tahu Bapak Ibu mau mengajukan pertanyaan. Tapi sementara buka dulu buat Pak Ansori dan Pak Adi, Pak Adrian. Pak Ansori dulu ya, Muhammad Ansori. Pak Adrian. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Di tengah pandemi COVID-19 kita masih bisa komunikasi walaupun via Zoom ya. Saya mau tanya sama Ibu siapa tadi? Sinta. Ibu Sinta. Ibu Sinta, apa kabar Bu? Ya, baik Pak. Halo, apa kabar? Ya, jadi itu lebih kepada ya Ibu tadi yang namanya in-house. Kayaknya penekanannya kalau boleh saya tanya itu teknik guidingnya harus betul-betul menguasai ya Bu ya. Nah. Karena perjalanan luar negeri ini tingkat kesulitannya kayaknya sangat luar biasa ya. Ketika tahapan-tahapan teknik guiding itu tidak mumpuni, bisa jadi perjalanan itu akan tidak sesuai dengan harapan. Dari sini saya tertarik sekali tadi berbicara tentang tour leader ya. Karena kunci kesuksesan itu salah satunya ada di tour leader. Yang mana material, baik itu teknik guidingnya dengan experience-nya itu tentunya harus sudah melengkapi kriteria-kriteria yang yang harus dimiliki oleh seorang tour leader. Bukankah begitu ya Ibu ya? Ya, Sinta. baik Pak. Ya, betul Pak. Begini, mengapa? Bu Sinta, kita simpan dulu ya, biar Oke. Ya. kemudian Pak Adi Lampung. Pak Adi Lampung, Bang Adrian, tadi Pak Adi Lampung, ada Pak Joni Mardianto dan Ibu Mimi Hudoyo. Baik. Pak Adi Lampung, silakan, udah dibuka. Bu Masrura, makasih moderator. Terima kasih Pak Adi, ya selamat bergabung. Silakan Pak. Ya, saya singkat aja. Saya langsung aja menohok ke Pak Anton. Pak Anton. Oke, Pak Anton, saya pertama adalah saya baru di dunia outbound karena memang beberapa kali ikut. Saya ingin maksudnya konsorsium yang dilakukan oleh Pak Anton. Mohon untuk agak diperjelas Pak Anton karena memang kita konsorsium ini kan memang paket harga. Dia beberapa kali kita lakukan konsorsium, memang teman-teman ada yang berbeda-beda dari konsorsium satu ke konsorsium yang lain, gitu, Pak. Ya. Perjelas tentang konsorsium, Pak. Itu adalah apakah paket Hainan masih tren untuk dijual pasca 19 ini, Pak? Karena memang kemarin tentang konsorsium. Kemudian modal dengan 300 sampai 500 juta. Kalau modal dengan 300 sampai 500 juta, dengan kondisi ini Pak, karena kita beli sembako, dijualin. Kemudian juga Bu Masrur dengan kekuatan
orang luar negeri ini memang menjadi sebuah potensi kita untuk menjual paket outbound. Nah, apa yang memang yang dilakukan dengan 10 juta itu seperti apa? Urutan orang-orangnya seperti apa? Karena memang menjual outbound kan terkait dengan umur ya. Bagaimana umur berapa tahun, kemudian dari yang muda kemudian sampai yang tua. Menjual paket outbound saya rasa kita adalah paketnya umpamanya ibu-ibu, kemudian bapak-bapak gitu. Nah, umur yang memang harus benar-benar dengan 10 juta tersebut. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Adi, saya tampung dulu. Satu lagi untuk sesi pertama, Pak Joni Mardianto. Pak Joni Mardianto, kita buka dulu mood-nya. Bang Adrian, ketemu Pak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Insan Pariwisata Indonesia, semua Bapak Ibu, Pak Anton, saya Padang, kita udah beberapa kali ketemu Pak Anton di seminar-seminar Pak Anton. Nah mungkin ini agak menyimpang dari tema, cuman ini berdasarkan pengalaman Pak Anton dan Pak Ibu Arumi. Bagaimana menghadapi... Kenapa ini nama Ibu Harumi ya di sini? Bu Sinta pakai handphone anaknya tuh, jadi namanya Harumi. Sebentar. Baik. Ya, lanjut Pak Joni. Bagaimana pengalaman Pak Anton menghadapi situasi? Ibu nggak bilang. Udah aku juga nggak tahu tuh tiba-tiba nama aku di sini. Ke depannya dalam melakukan kegiatan outbound ini supaya semua on the track, Pak. Mungkin itu saja, Pak Anton. Terima kasih. Pak Joni, sorry, bisa ulang lagi bagaimana? Bagaimana kita menghadapi situasi dengan keadaan sekarang ini dalam melakukan outbound ke depan, dan bagaimana kita menyikapi hal-hal kesulitan yang kita hadapi sekarang ini. Oke, baik. 3 pertanyaan dulu. Saya akan minta Bu Sinta dulu untuk jawab. Bu Sinta, mana nih Bu Sinta? Halo? Ya. Okay. Silakan Bu Sinta untuk pertanyaan tadi, tour leader dan kriterianya seperti apa ketika menghandle outbound tour. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ini mengenai in-house ya. Makanya tadi saya sampaikan urutannya adalah Asia, Aussie, lalu Eropa. Jadi in-house sendiri bisa menjadi tour leader, membawa grup dari perusahaannya. Diawali dengan grup-grup Asia. Mengapa Asia? Jadi, karena di Asia itu semua disediakan tour guide lokal, ya, sehingga kita sebagai in-house tour leader itu bisa sambil belajar ya di situ. Jadi memang ada tahapannya ya. Selain itu di in-house staff in-house itu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan sebelum dia meningkat ke tour destinasi berikutnya ya. Jadi Asia itu relatif aman ya, karena ada local guide ya. Jadi istilahnya kayak misalkan tur ke Jepang Pak ya, rata-rata travel besar itu dulu saya ingat banget sampai akunting pun diberangkatkan pada saat Lebaran atau Natal Tahun Baru karena memang kurangnya peserta. Kita brief sebentar mungkin ya, harus gini-gini. Kurang lebih kata local guide itu yang penting bisa ngitung tamu jangan sampai hilang. Kurang lebih seperti itu. Itu paling jeleknya ya. Nah, itu untuk tur Asia karena ada local guide semua dipastikan mereka yang lebih banyak bekerjanya. Berikutnya adalah Australia. Australia itu driver guide ya. Mulailah tour leader mulai bekerja ya, bekerja lebih berat ya karena driver guide itu beda dengan local guide. Dia berbicara sambil driving. Jadi nanti pas turun tour leadernya nyari restoran atau lain sebagainya ya. Nah, itu. Berikutnya yang terakhir adalah Eropa, itu tingkat yang paling tinggi karena semua dilakukan oleh tour leader. Jadi memang kalau dari awal in-house ikuti dulu saja trip-trip yang di Asia sehingga sambil belajar, sambil meningkatkan kepercayaan diri, baru meningkat ke yang lainnya. Technical guiding, tetap itu semua kita harus punya knowledge, jangan sampai karena semua diserahkan kepada local guide,
si tour leader yang dari in-house itu tidak punya pengetahuan tentang destinasi tersebut, itu sama sekali tidak kurang baik ya. Jadi tetap semua destinasi tetap knowledge-nya dikuasai. Itu mungkin Pak. Oke. Ya, oke. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Anton, itu dari Pak Adi dari Lampung, bagaimana tentang konsorsium dan juga tentang paket Hainan Pak, apakah masih bisa dijual dan juga bagaimana nanti ke depan prospeknya. Silakan Pak Anton. Oke, makasih Pak Adi. Saya cuma worried apakah meletusnya Gunung Krakatau berefek kepada lokasi Pak Adi. Mudah-mudahan semuanya tidak ada ya, tidak semuanya diselamatkan. Oke, yang menarik adalah sebenarnya kalau ditanya jawabannya adalah pertanyaannya kapan kita bisa mulai lagi charter flight. Karena pertama adalah bahwa asumsi bulan Mei juga belum normal, lalu katakanlah best scenario bulan Mei semua sudah seperti sedia kala, lalu bulan Juni mulai berbisnis jalan, pasti yang mulai adalah bukan jalan-jalan dulu, bukan group tour, bukan charter flight, tetapi adalah memulai bisnisnya dulu. Orang yang tadinya tidak boleh jalan kemana-mana, tidak training, tidak bisa jalan, inspeksi tidak bisa jalan, ini tidak bisa jalan, itu tidak bisa jalan, sehubungan dengan bisnis, itu yang akan jalan dulu. Saya memperkirakan khusus untuk group tour outbound akan mulainya belakangan. Best scenario sekarang adalah mungkin baru bisa mulai Agustus. Kalaupun Agustus mulai, pasti akan terjadi yang namanya harga murah ditawarkan di mana-mana. Apakah itu bisa menarik orang jalan? Mudah-mudahan. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah tujuan wisatanya apakah menarik atau tidak. Saya melihat kembali kepada strategi yang pertama. Kalau bulan Agustus kita bisa mulai, berarti tujuannya tidak penting, tapi lebih kepada harga. Jadi nomor satu harga, nomor dua juga harga. Tujuan kemana tidak penting, karena semua sekarang kalau ditanya sudah stres. Saya stres di rumah, kakinya gatel, istri saya stres gitu ya, tiap hari ketemu saya lagi, semuanya stres. Tapi dimulai daripada kalau sudah normal, pasti pilihannya bukan jalan-jalan. Itu, Bu Mas. Ya, Pak Anton. Sama Pak, ternyata kita punya problem yang sama ya Pak. Kita tur dari pagi sampai malam di rumah aja, dari dapur ke ruang tengah, ke dapur, ke kamar, ke meja makan ya Pak. Oke, Pak Adi mudah-mudahan itu bisa menjawab. Dan pertanyaan yang terakhir tadi, Pak Joni Mardianto, bagaimana nih menghadapi situasi saat ini? Bagaimana prospek outbound ke depan dan bagaimana kita menyikapi? Pak Anton mau tambah atau Bu Sinta mau tambah ya, pertanyaan Pak Joni ini, Bu Sinta? Ya tadi yang seperti Pak Anton sampaikan bahwa memang mungkin prioritas belum ke tur ya setelah ini karena memang pendapatan hampir stop ya. Tetapi ada kemungkinan karena sudah gatal ingin jalan-jalan itu mungkin trip-trip pendek ya. Menurut perkiraan mungkin kita bisa persiapkan trip-trip pendek yang hanya cukup untuk memuaskan hati aja ya, tapi bukan sesuatu yang dieksplor atau apa, tapi sekedar ingin melepas penat ya, jalan-jalan mungkin ke ya yang sekitar-sekitar yang dulu-dulu sudah ditinggalkan, mungkin rute-rute Singapura, Bangkok, Hong Kong mungkin akan menjadi ini lagi ya, mungkin ya seperti itu pendapat saya ya. Rute-rute dekat dulu ya Bu Sinta. Ya, rute pendek, rute dekat ya. Rute pendek ya. Oke. Baik, kita akan buka sesi kedua. Sesi kedua di sini ada Bu Mimi Handoyo. Bu Mimi, saya akan buka Ibu, akan unmute Ibu. Silakan Bu.
Selamat sore, saya Mimi Hudoyo, Selamat Ibu. sore Bu Mimi. Ya, Silakan, dari Bu. BDG Asia. Pertanyaan saya kepada Pak Anton. Pak Anton, apa kabar? Sudah lama sekali nggak pernah ketemu kita. Kangen, Bu. Iya. Pak, saya tertarik sekali dengan apa namanya tren yang baru, yang reseller dan konsorsium itu tadi, Pak. Itu sebetulnya background-nya apa ya, Pak, yang membuat apa namanya tren itu menjadi tren begitu ya? Apakah demand-nya yang membuat demikian, atau dari segi supply-nya, dari segi travel-nya yang menciptakan kondisi seperti itu, Pak? Dan kalau melihat ke depan, kalau kita selesai dengan COVID ini, apakah tren itu yang akan berlanjut menurut Anda? Terima kasih. Oke, kita tahan dulu ya Pak Anton. Pertanyaan kedua itu ada Pak Jamal Albilat. Pak Jamal, kita buka dulu buat Pak Jamal. Silakan Pak Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya pertama untuk Pak Anton. Untuk masalah konsorsium, saya tertarik sekali tadi beliau menyampaikan untuk pemula. Saya dari Albilat Travel, saya bergerak di umroh haji. Nama saya Jamaluddin. Saya tertarik dengan Pak Anton tadi untuk pemula yang masuk ke outbound itu, baiknya kalau belum punya modal 300 juta bisa konsorsium dulu. Saya setuju sekali. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana trik untuk mencari teman konsorsium itu? Nah, karena saya pernah ikut konsorsium beberapa kali yang ke Europe. Begitu sudah selesai konsorsium, customer kita itu di follow up oleh teman-teman konsorsium itu. Nah, dari berikutnya mereka berangkat lewat travel tersebut. Nah, setelah itu saya kalau ke Europe, saya tidak pernah mau konsorsium sekarang. Harus saya bawa sendiri, walaupun hanya 10-15 orang, saya bawa sendiri. Tapi kalau konsorsium, saya masih belum berani. Itu yang pertama untuk Pak Anton. Yang kedua untuk Bu Sinta. Masalah tour guide. Kami memang tidak memiliki tour leader yang in-house. TL in-house kami tidak punya. Paling kami bawa sendiri. Tidak ada spesial untuk itu. Nah, biasa kami memakai tour leader yang freelance. Masalah yang kami hadapi juga, tour leader freelance ini begitu jamaah kami sudah pulang, peserta kami yang tour Europe kami pernah bawa 15 orang. Nah, setelah itu oleh tour leader yang freelance itu mereka dikirimi lagi brosur travel lain. Wayo. Bingung juga saya ini untuk masuk ke daerah outbound ini. Tapi insya Allah saya tetap berusaha, nanti akan ketemu juga jalannya, tapi tetap kita usaha dan kita sudah tahu sekarang mana TL yang bermain, mana yang konsorsium yang bermain. Namun saya minta kepada Pak Anton dan Bu Sinta untuk memberikan trik-trik kepada kami. Kami ini baru pemula, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal. Dan Sama-sama, yang Bu. ketiga ada Ibu Ayu Ardelia. Tadi yang sudah angkat tangan, Bu Ayu. Pak Adrian ketemu nggak Bu Ayu? Ya, halo. Ya, silakan Bu Ayu. Ya, sore. Saya mungkin akan bertanya untuk Pak Anton. Tadi kan di depan Bapak sempat menyebutkan bahwa outbound tour ini akan tetap ada, tapi sepertinya kayak grup tour itu suatu saat quote and quote akan menghilang ya sepertinya. Saya tanya itu tadi itu berapa? Halo. Budgetnya. Ya Bu, silakan Bu. Ya, lalu menurut Pak Anton bagaimana ke depan kita dapat survive di bisnis outbound ini, karena seperti konsorsium pun menurut saya kan itu lebih seperti grup tour juga ya dibanding open trip, di mana mungkin millennials juga mulai nggak begitu tertarik kan dengan yang berbentuk seperti grup tour gitu. Jadi kayak ke depannya bagaimana kita bisa tetap survive di bisnis outbound gitu. Dengan mungkin perubahan culture yang milenial pengenin tuh seperti apa gitu. Gitu sih. Terima kasih. Oke.
Baik, terima kasih. Silakan Pak Anton untuk jawab pertanyaan 3 pertanyaan ini tadi dari Bu Mimi Handoyo tentang masalah reseller, apa yang menyebabkan tren ini, kemudian Pak Jamal untuk triknya juga untuk menjalankan konsorsium ikut konsorsium bagi travel pemula, dan terakhir Bu Ayu bagaimana bisa survive untuk bisnis outbound ke depannya. Silakan Pak. Oke. Ibu Mimi, yang jadi persoalan adalah bukan suppliernya, bukan behavior daripada consumernya, tetapi yang terjadi adalah cara distribusinya yang berubah. Cara distribusi sekarang orang ikut tour berbeda dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kalau dulu orang ikut tur baca iklan di koran. Sekarang korannya sudah tidak banyak dibaca orang. Ini yang menyebabkan switching. Kedua adalah di Indonesia khususnya ada sarana yang namanya WA, WhatsApp. Ada WhatsApp group. Saya masih mencari data apakah betul bahwa ada yang pernah menulis WA group terbanyak di dunia adanya di Indonesia. Saya mungkin percaya kalau orang Indonesia ini suka ngumpul, suka kepo, dan yang menarik 2017 saya mulai mengurangi promosi di iklan. 2018 bukannya turun tapi naik. 2019 saya merangkul top 10 agent, tapi mereka punya production cuma 30%. Dan kalau saya berbicara 30% bukan satu TX dengan satu outbound agent. Bukan. Outbound agentnya 3, 4. Cuma 30%. Pertanyaannya adalah top 10 agent itu fokusnya hanya kepada iklan, jor-joran, puluhan juta, ratusan juta satu bulan. Ada yang masih 1,5, 2 miliar budget daripada advertisingnya. Pertanyaan adalah, iklannya ada, yang lihatnya tidak ada. Lalu WA Group mulai muncul, dan ini logika yang saya dapatkan. Kita sekarang ini lebih percaya teman kita yang ngomong. Pakai yang ini, bagus, saya sudah coba, kamu cobain deh. Nih loh fotonya gitu ya. Nih fotonya ke Hainan, saya ada fotonya di sana. Makanannya seperti begini, harganya murah tapi nggak murahan produknya. Percaya. Daripada iklan yang gede-gede, mereka nggak percaya lagi. Jadi perubahan tren terjadi dari distribution yang tadinya hanya dikuasai top 10 agent menguasai 70% daripada pasar, berubah kepada sekarang mulai muncul tren baru reseller. Tren baru agent-agent yang dalam tanda petik agent-agent kecil-kecil tapi banyak. Di Amerika yang namanya travel community tadi punya pasarnya 5.000, punya pasarnya ada yang as small as, yang kecil pun sampai cuma 150. Dan kalau ditanya punya sistem, punya produk, punya kantor, tidak. Nah, ini yang terjadi sekarang, tren seperti ini. Jadi menjawab juga tadi sekalian, bagaimana sebagai pemula kalau Bapak punya customer-nya adalah 15, 10 ke atas, sudah bisa bikin sendiri. Tetapi kalau cuma ada 2 orang datang, lalu dia mengatakan, Pak Anton, saya mau pergi ke Hainan 2 orang. Oh, sorry, minimum 20. Kalau enggak, saya nggak bisa bikin. Nah, ini bisa dipecahkan dengan bergabung dengan konsorsium. Saya yakin, saya percaya apa yang tadi Bapak sharing bahwa
Begitu join dengan konsorsium, lalu lain kali semua diambil. Nah, saya sudah melakukan konsorsium ini sejak 2017. Kalau ditanya, saya harus mengambil keputusan. Saya mau panjang berhubungan atau tidak. 2017 sampai 2019 terbukti bahwa konsorsium customer-nya bukannya menurun, tapi langsung meningkat. Kedua, tadi ada istilah tour leader in-house. Mungkin, kalau data saya tidak salah, satu-satunya sekarang yang punya in-house tour leader paling banyak, 16 orang, full time, tidak kerja accounting, tidak kerja yang lain, dia bolak-balik tektokan, hanya bawa grup, dan grup minimal sebulan adalah bawa 2 kali, itu cuma TX Travel. Saya mengatakan pada mereka, kalau kita tidak take care customer daripada agent-agent yang menitipkan kepada kita di bawah bendera konsorsium, kamu akan kehilangan pekerjaan. Kita bisa ngomong seperti itu kalau kita berhadapan dengan in-house. Dan mereka sangat senang. Beberapa customer yang karena cross dan segala macam, ada yang bertanya, dia bilang, jadi ceritanya adalah cross kiri, cross kanan, nggak tahu udah ruwet daftarnya dari mana segala macam, nggak taunya adalah pesertanya adalah adik saya. Bisa dibayangkan ya, bahwa adik saya daftarnya bukan ke saya karena dia ikut dengan grup rombongannya, daftarnya lewat travel agent yang ada di kotanya, lalu dia berangkat, dan setelah berangkat, dia lihat, itu ada grup TX juga, kenapa ya kita, dia lalu tanya, ini grupnya sama atau tidak? Tour leader tidak berani ngomong bahwa iya saya tour leadernya TX Travel. No, karena dia harus protect. Jadi kembali lagi, memang komitmen dalam menjaga seluruh. Contoh lagi satu, mungkin Bapak Ibu sering bertanya kepada saya, Pak, kenapa logo travel saya nggak boleh muncul di bendera? Saya bilang, tidak ada yang muncul kecuali satu tulisan namanya konsorsium. Kenapa? Supaya semuanya netral. Jadi memang netralitas adalah kunci keberhasilan daripada konsorsium. Yang terakhir, saya melihat tren ke depan adalah travel yang staffnya tidak banyak. Kenapa? Running cost, expenses, pengeluaran per bulan minimal. Lalu dengan cara, kalau dulu yang kecil itu tidak pernah bisa jadi besar, Bapak Ibu. Kenapa saya mendirikan TX Travel 2004? Karena saya kesel melihat struktur yang ada di Indonesia, 70% pasar Indonesia dikuasai oleh 10 travel agent yang ada di Jakarta, yang mungkin dia tidak ada, tadi ada cerita di NTT, tidak ada. Lalu saya mulai bikin TX Travel, di-franchise-kan. Tujuannya cuma satu, pemerataan. Bagaimana yang kecil-kecil punya kesempatan. Untuk entry level tadi saya mengatakan 300 juta. Bapak Ibu mohon maaf bahwa angka itu bisa besar, bisa kecil. Tetapi kalau untuk pemula masuk ke sana sangat-sangat sulit. Belum apa-apa mau bikin promosi, blog sheet dan lain sebagainya. Jadi kembali satu tren ke depan adalah tren kolaborasi, konsorsium, bagaimana kita menjual satu produk bareng-bareng, rame-rame, dan saling menguntungkan. Itu adalah tren masa depan. Silakan, Bu. Oke, wah luar biasa, tren masa depan. Jadi tadi Bu Ayu yang tanya, bagaimana ini bisa survive? Otomatis bisa survive ya, Pak? Yes. Ya, oke. Saya masih ada penanya lagi, Pak Adrian yang akan nanya dan Pak Muhsin Arbas. Tapi sebelum itu, saya
kepengen ada Pak Martin di sini. Pak Martin ini adalah korbit bidang outbound di BPA Sita, dan beliau travel punya 3 atau 4 travel ya di Gorontalo. Nah, kalau tadi Pak Teddy bilang kok yang menguasai hanya 10 agent di Jakarta, bagaimana dengan yang di daerah? Saya pengen dengar nih, mana ya Pak Martin? Bisa nggak Pak Adrian dibuka dulu Pak Martin, biar Pak Martin cerita bagaimana beliau menjalankan bisnis tour outbound-nya di Gorontalo yang jaraknya sangat jauh dari ibu kota dan sukses. Artinya kalau saya bilang sukses karena beliau punya lebih dari 1 agent. Artinya lebih dari 1 kantor travel agent. Artinya ini kan bisnisnya jalan di Gorontalo. Gorontalo loh yang jauh, apalagi Surabaya atau Semarang atau yang lebih dekat atau Bandung. Pak Martin, Bang Adrian, kita bisa buka Pak Martin? Pak Martin nggak join kayaknya dia. Nggak Dia join. limitnya 100 ya. Tadi dia katanya sih lup-lup ya itunya. Ya, keluar masuk, keluar masuk. Keluar masuk. Oke, ya udah nggak apa-apa. Nanti kita PR buat itu. Saya mau bertanya ke Pak Anton, boleh ya? Pak Adrian, silakan. Pak Anton, Adrian Pak dari Pangandaran. Salam kenal Pak. Siap. Pak, saya mau tanya Pak, bagaimana manage resiko Pak apabila ada problem di saat pelaksanaan di negara tujuan Pak? Misalnya namanya kita kegiatan aktivitas, kita tidak tahu untuk antisipasi hal-hal yang bermasalah. Misalnya begini, ngomong pahitnya, misalnya TL kita kecopetan, ada duit duit semua kegiatan diambil. Itu manage risiko seperti apa? Apakah dari perusahaan itu mengcover atau dari peserta yang sama-sama mengcover? Demikian Pak, terima kasih. Oke, nanti ini mungkin Pak Bu Sinta yang itu ya, yang juga lebih banyak di lapangan bisa bantu jawab juga. Satu lagi mungkin tadi Pak Muhsin Arbas ya, Pak Muhsin Arbas. Assalamualaikum. Muhsin Arbas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana Pak? Selamat pagi, good morning, always morning. Perkenalkan Pak Teddy dan rekan-rekan seprofesi, saya dari Pasatur, Pesona Alam Sadu di Kota Kediri. Pak Teddy, salam kenal, Bu Sinta. Saya mencermati dari presentasi 2 presenter kita pada hari ini. Ke Pak Teddy saya ingin menanyakan, Pak Teddy, dalam situasi seperti ini, kita tidak tahu kapan kita ini harus memulai. Tadi siang saya kontak dengan teman-teman travel di Bangkok. Travel di Bangkok memberikan sign bahwa di Bangkok itu stay at home itu sampai pada akhir bulan Juni. Dan bulan Juli itu diperkirakan akan memulai. Saya ingin tanyakan kepada Pak Teddy, langkah apa kira-kira yang mesti kita lakukan untuk tahapan-tahapan yang pertama, baik itu kita yang bermain inbound ataupun outbound. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saat ini menjadi tren itu adalah tren bagaimana kita menggarap komunitas. Menggarap komunitas. Ini memang tren market community ini tidak tidak terpaku pada tourism market, tetapi pada produk-produk yang lain ini memang menjadi satu tren. Pak Teddy, tolong beri kami niche market apa kira-kira yang dalam jangka pendek ini bisa kita ambil. Karena ini udah benderanya udah putih, Pak Teddy. Barangkali 2 hal itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muhsin. Mungkin sekarang saya kasih kesempatan Bu Sinta dulu untuk jawab tentang bagaimana kita mengantisipasi atau manage risiko ketika kita sedang menghandle grup di luar negeri atau di satu destinasi. Bu Sinta, silakan Bu. Bu Sinta. Pak ya, memang saya selama perjalanan maksudnya bekerja sebagai tour leader kebetulan mungkin dan memang jangan pernah terjadi itu saya tidak
pernah mengalami kecopetan ya, untuk halnya tadi pertanyaan yang mengenai kecopetan ya. Nah, tapi seandainya itu terjadi, itu sebagai perusahaan pengirim ya, mungkin memang kita harus membantu dengan mengirimkan dana ya kepada tour leader yang bersangkutan ya, itu untuk tetap tour tersebut berjalan dengan lancar, karena itu adalah musibah dan memang menurut saya itu adalah resiko dari perusahaan ya. Tapi tamu tetap turnya tetap berjalan lancar ya, tidak terpengaruh oleh kendala bahwa tour leader kehabisan uang. Tapi saat ini hampir semua itu kita memang tidak menggunakan dana tunai ya Pak ya. Rata-rata kita semua sudah prepaid atau semua dalam bentuk voucher. Jadi yang dipegang tour leader adalah dana taktis yang mungkin jumlahnya tidak terlalu besar. Jadi untuk resiko kehilangan uang itu tidak akan terlalu berpengaruh untuk travel, maksudnya servis kepada tamu, karena servis-servis itu sudah prepaid semua ya. Kemungkinan uang saku tour leader malah yang hilangnya ya, jadi dia nggak bisa belanja, nggak bisa apa, mungkin seperti itu ya. Tapi tetap sebagai perusahaan pengirim kita harus bantu dan bertanggung jawab seperti itu ya. Halo? Ya Bu, ya terima kasih Bu. Ya. Ya Bu, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Sinta. Nanti kita akan share di bulan depan bagaimana menyikapi ketika Anda bawa grup tour kecopetan, kemudian hilang paspor, apa yang mesti dilakukan. Ya. Kemudian juga banyak hal yang kita akan share, tapi nggak di hari ini karena ini kita baru brainstorming. Tapi jangan khawatir karena event ini, Bincang Bisnis Asita ini akan kita laksanakan setiap Sabtu. Makanya yang belum gabung Asita, gabung Asita. Oke, Pak Anton, next Pak, silakan Pak untuk pertanyaannya Pak Muhsin tentang langkah-langkah yang harus dilakukan bagi bisnis outbound dan inbound, terutama dalam menggarap menggarap untuk komunitas dan apa niche marketnya yang Pak Anton mungkin bisa suggest buat teman-teman. Silakan Pak. Ya, silakan. Jadi saya sejak 2014 mulai melakukan satu terobosan. Saya tetap bisnisnya tidak keluar daripada tourism, tapi 2014 saya suka kumpul-kumpul dan saya suka ngumpulin orang. 2014 saya ngumpulin orang yang sekarang itu jumlah membernya 20 ribuan. Jadi dulu nama komunitasnya sampai saat ini nama komunitasnya adalah BM, Billionaire Mindset. Kita cuma bantu memikir, bantu sharing, ngobrol bagaimana punya pemikiran positif dulu, setelah positif baru bisa melakukan hal-hal yang positif di dalam bisnis. Kalau pikiran kita negatif, kita tidak bisa. Nah, komunitas itu ternyata sangat-sangat powerful. Komunitas, kalau ditanya, tadi yang saya meniru daripada Amerika, komunitas kecil, rumah, dihandle oleh rumahan. Dan kalau ditanya sekarang, kalau kita bicara apakah kita mau ganti setir di luar travel? Menurut saya tidak usah, karena kita sudah menjadi ahlinya di bidang travel. Yang perlu kita lakukan adalah apa yang perlu kita lakukan setelah virus ini selesai. Asumsi bulan Juni sudah reda, bulan Juli sudah mulai traffic berjalan, domestik jalan duluan, lalu internasional bisnis dulu, baru setelah itu untuk mengobati yang gatal-gatal kakinya kita bikin yang murah, jalan duluan. Nah, kalau ditanya siapa dulu yang harus di-grab? Pak, Grab dari sekarang adalah komunitas tukang jalan-jalan, komunitas tukang kumpul-kumpul, komunitas apa saja yang intinya mereka itu sama-sama. Tentunya sekarang mereka tidak bisa sama-sama karena
work from home gitu ya. Apalagi seperti kayak di Jakarta dalam 2 hari ini begitu lenggang, orang yang ada jalan-jalan pun ditanya lagi ngapain gitu ya. Jadi kembali ke rumah. Nah, saya melihat bagaimana caranya sekarang kita punya waktu nih. Jadi salah satu yang bisa dilakukan, saya menganjurkan adalah Instagramnya diaktifkan, WA grupnya diaktifkan. Lalu mulai kita sharing hal-hal yang jangan orang lain sharing tentang negatif. Semua kita sampai satu titik saya bilang sama istri saya, Mi, udah kita jangan nonton TV yang ceritanya adalah tentang virus. Kita udah pusing tentang virus. Kita jangan dengerin tentang virus, jangan share tentang virus, jangan, pokoknya nggak mau tentang virus lagi. Nah, temukan orang-orang yang seperti begini, bikin komunitas apa? Komunitas work from home. Saya nggak tahu, kalau work from home apa yang kita bisa lakukan. Banyak mungkin ide-ide baru muncul dan lain sebagainya. Saya mau sharing mulai minggu depan, mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari 2 kali saya akan live di Insta Story. Bayangkan kalau ditanya, saya nggak ada kerjaan apa? Memang lagi nggak ada kerjaan. Lagi nggak ada kerjaan, saya punya follower di Insta Story 16.500, lalu saya punya komunitas, saya ajak orang-orang komunitas, temanya apa? Temanya saya tidak cerita mengenai virus, tapi temanya saya bicara dengan orang properti, saya akan tanya ke dia, bagaimana merestart bisnis properti. Jadi kita harus bagaimana kita memulai bisnis yang bukan mulai bisnis yang baru, tapi restart. Komputer kita di reset, kita mulai dengan bukan bisnis yang baru, tapi bisnis yang lama dengan gaya baru. New travel agent. Begitu, Bu Mas. Oke, new travel agent. Wah, menarik nih, Pak. Jadi bisnis lama, gaya baru gitu ya, Pak? Betul, karena harus disesuaikan. Saya ambil contoh. Semua sekarang gara-gara virus jadi takut ke pasar. Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau di tempat lain. Di tempat saya, dalam 10 hari pertama, istri saya stres karena dia nggak bisa ke pasar. Dan kalau ke pasar, dia udah tahu langganan beli daging di sini, beli telur di sini, beli ini di sini, beli itu. Sekarang nggak bisa. Lalu, apa yang dilakukan? Saya search kiri kanan, ternyata sekarang mereka-mereka ini punya WA. Jadi bisa dibayangkan kayak seperti tadi pagi ada satu tukang bakso langganan yang tidak pakai WA, harus SMS. Yang nganterin anaknya. Kita tanya, bapak kamu pakai handphonenya adalah hanya bisa SMS atau bisa WA? Bisa WA. Tolong installin. Jadi memang gayanya akan berubah. Saya tanya sama istri saya, Mi, apakah nanti kalau virusnya sudah tidak ada, akan pergi ke pasar atau cukup WA aja? Istri saya bilang, mungkin cukup WA saja. Nah, itu sudah berubah. Ya. Silakan. Pak, customer behavior-nya akan berubah nanti ya, Pak ya? Yes. Oke. Ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sebelumnya ternyata ini diam-diam Bu Ketum kita sudah hadir nih. Bu Ketum Asita, DPP Asita, Ibu Dr. Endrusmiati. Bu, silahkan Bu, saya sudah buka. Ibu mau sharing katanya tentang masih ada opportunity dengan charter flight untuk penerbangan ke Malaysia. Bu Ketum, silahkan menyapa teman-teman dari seluruh Indonesia dan silahkan menyampaikan informasi yang tadi Ibu ingin sampaikan. Silahkan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, katanya ada 100, Mas Surat, terima kasih banyak, dan kepada juga narasumber Cinta dan Pak Anton, terima kasih. Hari ini sudah share, saya sudah dari tadi menyimak, sangat menarik, dan tadi saya maaf sedikit setengah jam karena kebetulan juga berita satu meminta saya untuk memberi informasi untuk COVID-19 ini.
Tadi sangat menarik Ibu Sinta dan Pak Anton, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini anggota saya sebagai ketua umum yang masing-masing DPD juga ada ketuanya, dan perlu diketahui memang di bawah Asita ini ada yang tadi umroh, ada yang outbound, ada yang inbound, ada juga yang semuanya, ada juga yang hanya tiket. Alhamdulillah itu bisa berjalan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman tadi di grup WA. Kadang-kadang masih ada yang joke. Mudah-mudahan tadi kata Pak Anton, Juni sudah selesai. Terima kasih Pak Anton memberi semangat kita. Juli kita udah mulai bisa berbisnis. Mudah-mudahan itu yang paling lambat Juni. Mudah-mudahan juga kita masih berusaha, berdoa, karena Allah lah dan Tuhan Yang Maha Esa yang bisa menentukan, mudah-mudahan juga bisa cepat di bulan Mei ini insya Allah. Tapi mudah-mudahan tadi Pak Anton terima kasih, Juni mudah-mudahan sudah, dan kita Juli sudah bisa kembali. Nah mungkin saya di sini juga tadi terima kasih share-share-nya. Saya juga sebagai ketua umum mau memberikan semangat, saya juga mau share. Kebetulan saya pada saat COVID ini saya ada bekerja sama dengan kedutaan Malaysia yang notabene saya diberi kepercayaan kepada dari Pak Dubes untuk memulangkan terutama mahasiswa-mahasiswa untuk pulang ke Malaysia. Ini jadi saya akan memberi sedikit gambaran, masih ada di sela-sela COVID ini masih ada opportunity, kesempatan-kesempatan yang bisa kita diskusikan. Saya sangat mau share dan saya sangat menerima masukan, menerima segala keluhan-keluhan dan menerima bagaimana caranya, itu pun 24 jam. Ini contohnya saya alhamdulillah ada total charter dengan kedutaan Malaysia untuk kepulangan ke Kuala Lumpur. The next-nya itu ada ini salah satunya, jadi jadwal penerbangan ke Kuala Lumpur yang resmi dikeluarkan oleh kedutaan, jadi tanggal 7 April, 9 April, 12 April, dan besok ini 12 April dengan Garuda, besok pun tanggal 15 yang diinikan oleh Malaysian Airlines. Jadi kebetulan memang airline-airline lain termasuk Lion Air, Sriwijaya, atau yang lainnya, Citylink itu masih tutup. Hanya dia untuk Kuala Lumpur itu hanya Malaysian Airlines dan Garuda. Kalau Garuda ini pun hanya dari Jakarta, Garuda maupun Malaysian Airlines dari Jakarta, dan bisa dilihat itu terakhir itu udah khusus untuk penerbangan pada 7-9 April, tiket juga boleh dibeli melalui agen penerbangan Milantik, yaitu saya sendiri dan ada juga staff saya. Next. Ini yang sudah berangkat, alhamdulillah pada tanggal 7 April saya charter Malaysian Airlines dari Medan ke Kuala Lumpur 7 April tuh dengan 160 seat, dan itu dari Medan full 160 seat. Kemudian tanggal 7 April juga Surabaya Kuala Lumpur itu seharusnya full, tapi karena waktu itu agak cepat karena satu hari 2 pesawat ada yang double, jadi itu ada 155 seat. Kemudian Jakarta Kuala Lumpur berangkat juga tanggal 2 April, sebelumnya itu pakai dengan MH juga, itu reguler tapi kita membuat bigger. Sebenarnya kita terjual tapi kita meminta bigger karena itu banyak permintaan, jadi 114 seat. Dan tanggal 15 ini yang tadi saya bilang, saya charter Surabaya Kuala Lumpur yang tadinya hanya tanggal 7 April 160 seat, itu sekarang kita pakai Airbus 290 seat. Tanggal 15 April ini hanya sisa 10 seat, itu hanya business class. Jadi tanggal dengan Malaysian Airlines dari tanggal 7 April, dari tanggal 2 April, maaf, sampai tanggal 15 ini untuk MH saya sudah memberangkatkan
719 seat. Next, dengan Garuda. Dengan Garuda, pertama itu 2 April 150 seat, kemudian Jakarta Kuala Lumpur 147 seat, Jakarta Kuala Lumpur 9 seat. Ini saya hanya mengeblok karena tadi MH sudah charter waktu Jakarta Kuala Lumpur 2 April, saya charternya itu hanya yang kecil sehingga masih sempat 150. Tapi mulai 5 April, tanggal 15 April itu saya bigger. Jadi yang ingin Garuda hanya 57 dan itu. Jadi 414. Jadi total yang sudah saya berangkatkan sampai dari tadi 414 dengan 700 something itu udah 1.100 penumpang lebih. Disinilah saya cuman kita mudah-mudahan teman-teman ini bisa untuk mungkin saya memberi informasi kalau ada dekat-dekat dengan Singapura. Saya juga dengar dari Dubai juga ada kepulangan. Itu mudah-mudahan informasi yang bisa saya sampaikan sehingga pada COVID ini karena ada kepulangan atau keberangkatan. Untuk yang Malaysia ini baru intinya untuk mahasiswa. Dan besok juga tanggal 15 ini udah habis, dia minta lagi tanggal 16 sudah ada namanya. Saya bilang kok bisa jangan 16 terlalu cepat. Tapi dia bilang dia yakin itu bisa. Nah itu aja. Jadi teman-teman. Ya betul. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, silakan. Ketum. Jadi teman-teman kalau ada relasi atau koneksi dari orang-orang asing yang mau pulang ke negaranya, Asita bisa bantu untuk charter flight ya Bu Ketum ke negara tersebut ya Bu Ketum. Betul, itu satu. Kedua boleh saya tambahkan. Kedua boleh saya tambahkan ini yang terakhir saya mau memberi kesempatan juga kepada anggota Asita. Tadinya saya rasanya nggak ini juga, tapi kali ini supaya diketahui misalnya tanggal 16 Jakarta Surabaya Kuala Lumpur itu udah hampir habis. Saya juga kalau misalnya ada saya bersedia mencarter. Untuk misalnya ada misalnya yang tadi betul kata Bu Masura ada langganan-langganan dan saya akan bersedia untuk membantu mencarterkan. Misalnya sudah ada yakin tamunya. Dan kedua mungkin kedua mungkin ini ada opportunity juga seandainya tanggal 15 ini tolong untuk teman-teman yang punya tadinya saya cuma one way, ternyata banyak permintaan dan itu belum full. Ini opportunity untuk tanggal 15 kepulangan dari Kuala Lumpur ke Surabaya, itu kan saya charter 290 seat. Itu baru 100 seat. Jadi mudah-mudahan ada yang mau pulang dari Kuala Lumpur ke Surabaya untuk orang Indonesia, silahkan. Dan itu saya memberi commission harganya tuh 3,2 itu komisinya bisa 300.000. Iya Bu Ketum. Ya. Baik. Ya, Bu Ketum terima kasih banyak sharingnya. Kita lanjut, ini masih banyak pertanyaan nih. Pak Anton, Bu Sinta masih bersama saya ya Pak Anton, Bu Sinta. Ya, oke Pak Anton, ini ada yang tanya Pak Tio dari Lampung. Beliau menanyakan tentang tren outbound, tapi mungkin Pak Anton bisa tren outbound juga berhubungan dengan wisata rohani sama cruise. Nah, tadi mungkin beliau nggak ikut dari awal karena Pak Anton sudah cerita tentang cruise ya Pak. Mungkin kita bisa bahas tentang wisata rohani Pak. Mungkin yang masuk wisata rohani ini termasuk umroh dan juga mungkin termasuk Holy Land. Pak Anton mungkin bisa sharing sedikit Pak, silakan. Iya, tren untuk outbound kategori pilgrimage dan ziarah ini adalah tidak mengikuti tren yang terjadi di leisure. Totally berbeda. Kita bicara mengenai umroh dan Holy Land juga pilgrim ke India, Bangkok dan lain sebagainya itu tidak mengikuti pakem yang sama. Dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita bicara di grup tour itu terjadi yang pergi adalah fokus kepada orang-orang tua, anak-anak muda tidak pergi mau dalam grup, tetapi kalau di tur ziarah
sama sekali tidak ada masalah. Tua, muda, kalau dia mau ziarah harus ikut grup tour. Tidak ada tercatat trennya bahwa milenial yang kalau leisure ikut pengen sendiri, begitu pilgrim, begitu ziarah, mau jalan juga sendiri. Tidak ada. Alasannya sangat mudah ditebak, karena kalau jalan sendiri ziarah itu susah. Jadi lebih cocok, lebih bagus adalah ikut grup sama-sama. Jadi pakemnya berbeda. Silakan, Bu. Oke, sip. Teman-teman, minggu depan kabar baiknya kita akan bahas topik tentang umroh. Jadi nanti teman-teman minggu depan stay lagi ya hari Sabtu bersama jam 14.00 WIB. Nanti kita bahas detail mengenai bisnis umroh dan juga mengenai bagaimana memulai bisnis umroh buat teman-teman yang belum mulai bisnis ini. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Sulistyo Purnomo Pambudi. Beliau menanyakan bagaimana manajemen untuk outbound antara travel biasa, tour operator, kemudian local guide, dan juga sebagai wholesaler. Pak Anton mungkin bisa cerita seperti apa, Pak? Iya, sebenarnya kalau kita bicara ada dua. Satu adalah dari sisi operasional, internal, dan satu lagi adalah eksternal, yaitu yang bergerak fokus kepada yang namanya distribusi. Jadi kalau kita bicara yang paling pertama di atas adalah pabriknya. Pabrik atau dapur itu adalah wholesaler. Wholesaler ini kategori wholesaler yang sesungguhnya adalah dia harus punya produk sendiri, makanya bisa mengwholesalekan produknya. Sekarang itu sudah salah kaprah, ambil barang dari orang lain, tapi mengaku sebagai wholesaler. Menurut saya ini perlu diluruskan. Kalau tidak punya produk sendiri, kalau tidak bikin produk sendiri, tidak punya grup sendiri yang dijual secara dari grosir menjadi reseller, menjadi retailer, eceran, itu bukan kategorinya wholesaler. Itu yang pertama. Yang kedua, di bawah wholesaler ada yang namanya tour operator. Tour operator punya grup sendiri, jalan sendiri. Wholesaler punya grup sendiri, dibagikan kepada reseller. Jadi grosir yang diecerkan. Kalau yang ini adalah tour operator adalah biasa. Nah, baru di bawahnya adalah travel agent. Travel agent tidak punya produk, tapi dia menjadi reseller, dia menjadi pengecer, retailer daripada travel wholesaler dan operator. Sekarang tren yang paling akhir yang muncul adalah menjadi reseller. Reseller itu adalah entry point untuk naik kelas. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir untuk saya mau jadi tour operator. Nggak usah ke sana dulu. Latihan dulu, belajar dulu, sekolah dulu. Jadi apa? Jualan produk daripada travel yang sudah ada. Catatannya satu, sebaiknya menjual produk-produk dari travel agent, dari tour operator yang memakai nama netral. Saya ambil contoh. Sekarang itu ada yang namanya, misalnya sambil contoh TX Travel. Di resellernya kita sebut adalah konsorsium. Produk konsorsium tidak ada dikaitkan sama sekali dengan logo dan lain sebagainya daripada TX Travel. Sehingga tamu Bapak Ibu menjadi aman. Coba dua. Bagaimana? Ada masalah nggak? Nggak ada masalah, lanjut. Dua. Karena setiap customer yang datang ke kita, itu jangan sampai kita tolak karena dia bisa pergi ke tetangga, ke sebelah. Pergi ke travel sebelah. Nah, itu yang akan menjadikan dia tidak akan balik lagi ke kita. Begitu, Bu? Ya, siap Pak Anton. Terima kasih banyak. Tadi juga ada yang tanya apakah untuk konsorsium ini juga berlaku untuk ziarah atau pilgrimage tour, Pak? Yes, sama. Jadi sama, ya? ada tadi wholesalernya, ada tour operatornya yang mau
dijoinkan. Jadi kita jangan salah join. Jangan kita join dengan yang pakai bendera, dia maunya bendera sendiri. Nah, itu susah. Oke, siap Pak. Baik, saya ada Ibu Dona. Bu Dona masih ada di sini. Tadi Bu Dona mau tanya. Pak Adrian bisa dibuka buat Bu Dona. Bu Dona, sudah buka? Ibu Dona, saya buka ya. Silakan Bu. Bu Dona, silakan. Iya Bu, silakan Bu, sudah Ya, dibuka oke. Bu Dona. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya mau bertanya ini, tadi saya sudah simak beberapa obrolan pertanyaan untuk Bu Sinta ya. Bu Sinta, kebetulan saya juga awal. Nah, kemarin waktu saya berangkat ke Eropa itu saya sebagai tour leader freelance ya kebetulan. Saya mempelajari apabila dia adalah orang baru dan ingin belajar, khusus kalau tadi di Asia kita bisa bergantung kepada turis guide-nya. Oke. Di Aussie kita sama drivernya. Nah, kalau di Eropa kan memang benar-benar harus TL-nya sendiri yang menguasai keadaan. Selama Ibu ada di Eropa, apakah Ibu menjalin kerjasama dengan transportasi di sana? Itu bagaimana cara komunikasinya? Apakah Ibu punya link sendiri atau dari link-link sebelumnya Ibu dapat itu? Itu satu untuk Bu Sinta. Terus untuk yang kedua, ke Pak Anton mengenai konsorsium, ya, itu kemarin saya sempat dengar dari teman-teman juga, kalau konsorsium itu bisa mendadak ditambah di jalan. Maksudnya gini, misalkan harga di angka 3,8 atau 4,2, ya kan, untuk satu negara dengan destinasi sekian. Tapi tiba-tiba di jalan, ada penambahan opsional satu destinasi yang nilainya hampir waktu itu teman saya sekitar 2 juta. Nah, dia mau nggak mau harus ikut. Karena kalau tidak mau dia diturunkan di jalan. Itu bagaimana? Terima kasih, Bu Masura. Oke. Ya, Bu Dona. Bangga Bu Sinta, silakan Bu. Bentar Bu, saya buka dulu Bu. Bang Adrian, Bu Sinta belum kebuka. Oke. Ya Bu, silakan. Ya. Untuk di Eropa Bu, biasanya itu kita semua sudah planningnya sebelum keberangkatan. Jadi memang kita punya link-link semua untuk restoran, transportasi, sampai tiket-tiket masuk objek wisata. Itu kita sebelumnya sudah menghubungi beberapa operator ya yang biasa ada di Indonesia ya, kalau boleh sebut nama ya, saya tulis sebutkan ada Fosayo, ada Kwoni ya, itu banyak ya, dan atau kita juga bisa langsung menghubungi local agent di sana ya, kalau yang tidak ada di sini juga ada. Nah, itu semua sudah kita hubungi sebelumnya. Jadi pada saat kita mengeluarkan harga itu adalah harga yang didapat dari lokal operator di sana. Jadi memang link-linknya tuh banyak sekali Bu. Itu Ibu bisa ikut kalau ada pameran-pameran ya Bu ya. Saya selalu ikut pameran jika ada kepentingan menuju ke satu destinasi. Kalau untuk Eropa Barat, Eropa Timur udah banyak sekali ya operator-operatornya. Tapi untuk yang lain-lain Ibu bisa mencoba ikut untuk pameran wisata Bu ya, di Jakarta ada, atau pada saat di Singapura itu ITB Asia, itu bagus sekali untuk diikuti untuk mencari partner ya, partner perjalanan kita, seperti itu Bu. Ya, ya Bu Sinta, udah jalan ke berapa negara ya Bu Sinta? Aduh, banyak yang belum Bu. Kita enggak. Kita enggak kira-kira sih. Ya, saya biasa, maksudnya gini, ada negara yang ingin saya kunjungi, ada kota yang aneh atau yang cantik yang ingin saya kunjungi, saya coba buat grupnya, saya coba tarik tamunya, nah jadi saya bisa pergi ke tempat itu gratis, jalan-jalan gratis ya. Nah, jadi satu lagi, jangan khawatir, kita belum pernah ke tempat tersebut, itu tidak apa-apa ya. Yang penting
kita aman, kita tahu bahwa tempat yang akan kita tuju kita sudah safe dengan travelnya, dengan hotelnya dan lain sebagainya. Jadi tidak harus selalu kita udah pernah menuju ke sana hotel dulu. Nah, Iya. itu. Hanya ada Ya. satu Ya. saya Ya. sempat bikin trip, tetapi saya survei dulu karena saya ingin tahu seberapa mampu orang untuk pergi ke trip itu adalah waktu trip ke Everest Base Camp. Nah, di situ saya harus kelas berat, Bu. biar tahu gitu orang seperti apa, saya mampu nggak. Nah, hanya satu yang saya melakukan survei, yang lainnya tidak, yang lainnya by googling, tanya ke teman-teman. Jadi bisa langsung ya, Bu Sinta. Ya. Nah, oke. Pertanyaan berikutnya, Pak Anton tadi Bu Dona tanya mengenai di konsorsium ada biaya-biaya yang ditambahkan ketika di jalan. Nah, itu gimana tuh Pak Anton? Gini, satu adalah jangan terlena atau terjebak dengan harga murah, tapi tidak baca klausul di bawahnya. Jadi itu harus hati-hati. Kedua adalah siapa yang jualnya. Ini di blacklist aja. Karena yang melakukan seperti itu adalah biasanya pemain yang biasa curang. Kalau misalnya contoh ya, saya menjual Hainan. Semua orang kaget, kok jualan Hainannya kok murah? Setelah saya bilang disubsidi 6 juta, baru paham. Nah, tapi dengan disubsidi 6 juta pun bukan berarti di sana tidak ada tambahan. Ada tambahan. Ada yang namanya optional. Namanya optional itu jelas. Artinya tambahan. Tapi optional bukan compulsory. Beda. Optional tour, saya mau ikut, boleh, enggak apa-apa. Tetapi pertanyaan ini kan lebih kepada kalau nggak ikut, nggak bayar, angkanya juga bukan 200.000, tetapi 2 juta, itu akan diturunkan di jalan atau gimana? Menurut saya ini adalah akal-akalan saja. Ya, bisa terjadi. Saya pernah dalam satu program itu ada program local guide-nya menurunkan peserta yang tidak mau ikut optional. Tetapi kembali lagi itu bukan angkanya 2 juta dan kembali lagi itu adalah melanggar aturan. Secara aturannya kalau itu dilakukan terus-menerus itu harus di blacklist. Kedua, tidak ada upaya dari kantor yang mengurusnya, wholesalernya ataupun tour operatornya untuk memperbaiki itu. Menurut saya ini yang harus di blacklist. Mudah-mudahan bukan anggota ASITA ya, Pak, itu Pak. Seharusnya begitu, Bu. Saya sudah mengidentifikasikan ada beberapa travel agent yang anehnya adalah sekarang itu dia sudah ganti nama 3-4 kali, tetapi ya itu jualannya masih aja jualan gitu. Saya juga bingung, orang mungkin tertarik dengan harga jual ya. Ya. Artinya kita juga harus mengedukasi tamu kita ya, jangan hanya tertarik dengan harga yang murah, karena kita dengar juga banyak problem-problem di tengah jalan. Well, 8 menit lagi sebelum kita selesai. Saya masih ada yang mau bertanya, tapi saya hanya punya satu kesempatan lagi. Pak Daniel ini pemain inbound, jadi dia pengen tanya tentang outbound. Pak Daniel, silakan saya buka nih Pak Daniel. Oh, terima kasih. Sudah bisa dengar saya, Bu? Sudah, silakan Pak Daniel. Oke. Saya bertanya ke Pak Anton sama Bu Sinta aja, singkat. Sekarang ini kan banyak negara yang terpapar oleh COVID-19. Cina sebetulnya cuma Wuhan, tapi mungkin di image orang seluruh Cina. Kemudian mungkin Amerika, ataupun Australia, ataupun Eropa, pasti orang menganggapnya itu kan sudah terkena COVID. Kayaknya susah untuk meyakinkan kepada calon customer untuk mau ke negara-negara tersebut, gitu ya. Walaupun kita tahu mungkin yang selatan dari Cina itu kan mungkin tidak kayak Hainan atau yang lain-lain. Apakah kira-kira bakal ada destinasi yang hot, yang lebih hot atau yang lebih favorit gitu, alternatif untuk negara
yang tidak pernah kita dengar di sana ada COVID-19, seperti misalnya negara-negara di Balkan gitu ya, atau mungkin sebagian negara di Afrika atau negara-negara di Asia Tengah. Kayaknya kita nggak pernah, hampir tidak pernah dengar media di media. Itu aja. Apakah bisa kita jadiin hot destinasi gitu? Oke. Terima kasih. Baik, Pak Anton, Bu Sinta sebentar. Satu lagi terakhir ada dari Pak Edi. Pak Edi tanya, Pak Edi Sanyoto ini tanyanya gini nih, katanya how to get the market. Kemudian mungkin Pak Anton bisa cerita bagaimana kita bisa jualan nih, Pak, sebelum kita akhiri acara ini. Silakan Bu Sinta dulu mungkin untuk pertanyaan dari Pak Daniel. Halo, Om Daniel. Jumpa di sini halo. ya. Tetangga dekat ya. Tetangga dekat. Sebetulnya sebelum ada COVID, ini saya cerita pengalaman saya aja dulu ya. Itu saya baru pulang dari Iran ya, Iran, Azerbaijan ya, Georgia. Justru rencananya tahun ini itu akan memasarkan destinasi itu Caucasian country ya. Nah, ternyata malah Iran adalah negara kedua yang terkena COVID. Jadi itu buat saya sekarang lupakan Iran gitu. Padahal Iran itu begitu indahnya. Padahal ya itu yang harapan saya sebetulnya di tahun ini ya. Nah, yang berikutnya sekarang mungkin yang tadi saya sampaikan, karena kondisi keuangan kita harus mencari destinasi-destinasi yang pendek. Yang misalkan contoh Jepang aja ya, Jepang tapi bukan ke ordinary city yang biasa-biasa. Mungkin kita cari yang lain. Mungkin itu yang rencana saya ya. Walaupun Jepang sudah terkena, tapi dia memang penanganannya cepat dan orang masih terus tertarik, dan masih ada 2 musim yang masih bisa kita jual ya. Di Agustus itu di Hokkaido lavender itu bisa, dan autumnnya nanti di bulan Oktober akhir ya. Mungkin itu planningnya nggak terlalu jauh, bisa singkat, mungkin dananya nggak terlalu besar karena memang orang belum spend 100% untuk tourism. Itu planning saya ya, seperti itu mungkin pendapat ya. Oke. Kalau Pak Anton gimana Pak? Menurut Bapak apa nih yang akan menjadi destinasi hot berikutnya nih ke depan setelah COVID-19 ini selesai Pak? Korea Utara. Wow. Sebab di sana masih 0. Cuma syaratnya satu, yang kena COVID langsung didor. Menurut saya agak sedikit sulit mau pergi kemanapun, karena sekarang yang jadi persoalan adalah kita status Indonesia di zona merah. Jadi kita datang kemanapun mungkin kita akan dikarantina dulu. Kedua adalah saya melihat airline-nya juga sekarang banyak yang tutup. Ketiga, prioritas. Prioritas kira-kira mau kemana kita pergi. Jadi saya memperkirakan begitu dibuka, Singapura dibuka, Indonesia dibuka, yang akan cepat jalannya adalah ke Singapura. Lalu begitu Bangkok dibuka, akan banyak ke Bangkok. Begitu Korea dibuka, akan banyak Korea. Itu mungkin yang saya antisipasi. Pertanyaan adalah, kapan saya bisa charter pesawat lagi gitu ya ke China? Dari pihak Hainan, mereka malahan mengatakan bahwa kalau di Wuhan masih pakai masker, kalau di Hainan itu tidak pakai masker lagi. Dan mereka sudah 0 sama sekali. Cuma masalahnya satu, mereka tidak mau menerima orang dari luar Hainan. Jadi dari China-nya sendiri, dari luar Hainan, walaupun sesama negara domestik begitu, mereka belum mau menerima. Mereka baru mau menerima adalah di bulan, kalau tidak Juli atau Agustus. Gitu. Jadi menurut saya sementara ini jangan terlalu fokus bagaimana kita cari program yang tujuan destinasi, tetapi saya tadi melihat chat dari Pak Edi, senior kita ini,
how to get the market gitu ya. Menurut saya, go to the market, don't sit. Karena kalau kita sekarang tanya, where is the market? Can I invite you to come? Nggak bakalan datang. Semua lagi takut. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah, tadi menurut saya, dari yang paling bawah, memperbaiki yang namanya komunitas, memperbaiki branding kita, memperbaiki ini sekarang adalah waktunya untuk memberikan kontribusi kita, bukan kontribusi dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk yang lain aja, supaya orang itu ingat kita. Ingat yang namanya perusahaan kita, dan pada waktu nanti, begitu ada angin balik, ombak balik, orang akan ingat yang sudah familiar duluan. Gitu, Bu. Ya, siap. Waduh, Bapak dan Ibu, sudah kurang 3:59. 1 menit lagi kita usai di acara ini tanpa terasa. Masih banyak yang nanya, beberapa yang nanya, tapi tampaknya sudah tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan ini. Kita akan sharing lagi untuk outbound ini di bulan depan. Jadi untuk sesi outbound akan ada di setiap minggu kedua setiap bulannya. Jadi minggu pertama itu sesi inbound, minggu kedua sesi outbound, minggu ketiga umroh haji. Nah, kalau minggu keempat kita mix. Kalau bulan ini kita 2 minggu lagi kita akan sharing tentang sertifikasi, tentang pentingnya sertifikasi dan mengapa SDM pariwisata harus sertifikasi. Tapi jangan lupa juga minggu depan kita akan sharing tentang umroh. Sama buat Bapak Ibu yang belum pernah di umroh supaya tahu dari teman-teman kita yang sudah main lama di umroh seperti apa. Saya akan conclude saja sedikit dari sebenarnya banyak sekali yang saya rangkum, ini ada beberapa lembar catatan saya, tetapi mungkin yang saya akan pointing di sini adalah bahwa ketika kita akan memulai sebuah bisnis bisnis outbound, yang paling penting itu adalah ketika kita tidak punya uang dan tidak punya pengalaman dan tidak tahu apa-apa tentang pasar ini, adalah bergabung atau berkolaborasi dengan banyak pihak, atau kita menjadi reseller, atau kita bergabung dengan konsorsium, gitu ya. Kemudian juga saya tadi menggarisbawahi, Ibu Sinta mengatakan bahwa kita bisa mulai dengan rute-rute yang pendek dulu, rute-rute yang dekat. Mengapa? Karena rute-rute yang pendek, rute-rute yang dekat, terutama rute-rute Asia, itu menyiapkan tenaga tour guide yang akan menjadi yang akan memandu kita, gitu ya. Jadi setelah itu baru nanti ke rute yang agak jauh, kemudian seperti Australia dan kemudian ke rute Eropa. Nah, saya juga tadi senang sekali dengan statement Bu Sinta bahwa saya kalau pengen pergi ke satu negara atau satu kota, saya akan bikin paketnya, saya jual ke komunitas saya, dan saya bisa jalan-jalan gratis. Aduh, itu senang sekali dengarnya ya Bu Sinta. Dan Pak Anton juga menggarisbawahi bahwa salah satu cara untuk berjualan outbound itu adalah dengan menggunakan komunitas. Dengan menggunakan berbagai macam komunitas, ikut di WhatsApp grupnya di komunitas, kemudian share hal-hal atau informasi-informasi mengenai program-program tersebut atau perjalanan tersebut yang akan menarik minat daripada orang-orang calon customer kita. Itu mungkin yang saya bisa sarikan dari pertemuan hari ini. Insya Allah nanti kita akan coba bikinkan resumenya dan akan bagikan ke teman-teman semua. Satu lagi teman-teman, banyak sekali pertanyaan yang saya tahu teman-teman semua masih ada dan masih ingin ditanyakan, dan itu mungkin juga akan kita bahas di pertemuan kita di bulan depan di sesi outbound juga. Saya terima kasih sekali Ibu Ketum dan semua teman-teman yang sudah hadir hari ini, menyempatkan waktu berbagi, walaupun ada beberapa teman yang tidak bisa bergabung dikarenakan koneksi internetnya dan lain sebagainya, yang tadinya juga mau sharing. Mudah-mudahan insya Allah program seperti ini masih tetap jalan atas support semua teman-teman, dan kita sharing terus. Selama kita masih work from home, kita pun bisa tetap bertemu bersama, sharing bersama, bertukar pikiran bersama. Insya Allah nanti ketika bisnis kita sudah jalan, kita sudah punya planning. Kita mau ngapain, kita mau jual apa, kita mau kemana pasarnya. Sekali lagi, terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Bu Sinta dan Pak Anton. Kita kasih aplaus dulu deh buat mereka berdua. Bang Adrian, kita boleh foto sama-sama, Bapak Ibu. Kita akan foto sama-sama. Silakan. Foto sama
Ini yang kedua, saya ambil lagi, foto lagi. Yap, cheers. Cekrek, aduh, satu lagi, karena ini 100 orang, jadi harus 4 kali cekreknya. Sekali lagi, cekrek. Sip, oke. Baik teman-teman semua, alhamdulillah sesi kedua dari Outbound Bincang Bisnis Asita kita selesai hari ini. Sekali lagi, saya Mas Surara Mijal. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay safe semuanya. Bye. Bye.